Mengapa dia datang? Hidup tak bisa menafikan sebuah pertemuan. Semua telah diatur oleh Yang Maha Kuasa dengan sempurna. Akan tetapi, bolehkah aku milih siapa yang akan dipertemukan denganku suatu saat nanti? Mata itu tak terlalu indah untuk ditatap. Mata Hazel bening dan sangat cocok dengan wajah tampan dan rupawan yang kini sedang mengulurkan tangan kepadaku. Kening pria itu mengenyit heran melihat sikapku, tapi aku tak bisa menutupi betapa aku sangat membencinya. Bayangan perbuatan bejat yang semalam dilakukannya kepadaku terlintas begitu saja dan terus-menerus menari di kepalaku. Tubuhku gemetar. Aku ingin segera pergi dari hadapan pria itu. Alia, dia Renan. Kau belum pernah bertemu dengannya, bukan? Suara Kak Rena langsung menyadarkanku. Mataku kembali terpaku pada tangan kekar yang kini masih mengapung di udara. Menunggu disambut olehku. Perlahan kulurkan tangan kepadanya demi menghormati Kak Rena. Kupaksakan diri untuk menerima kenyataan bahwa dia kini menjadi kakak iparku. Hanya beberapa detik tangan kami menempel dan segera kuturunkan kembali. Hatiku tidak kuat berhadapan seperti ini dengannya. Aku pamit undur diri terlebih dahulu, mengabaikan suami Kak Rena dan yang lainnya untuk kembali ke kamar. Persetan, banyak yang menatapku tidak suka, terutama Mama. Aku sadar, tatapan Mama ingin sekali marah atas sikapku yang dianggap tak sopan. Aku tidak peduli. Hancur, aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi semua. Rasanya seperti mimpi, kenyataan dijungkir balikan dalam sekejap mata. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayangan diriku yang berdiri tegap di sana. Perlahan kulepas satu persatu kancing kebayaku, menampilkan tubuh bagian depan yang berbalut pakaian dalam. Di sana tampak jelas tanda merah yang ditinggalkan lelaki itu membekas di badanku. Begitu banyak dan membuatku jijik terhadap tubuhku sendiri. Andai keluargaku tahu, andai Kak Rena tahu, betapa hancurnya hati Kak Rena jika menyadari suaminya adalah pria jahat. Air mataku meleleh tidak henti. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tergugus sendiri, terbawa pusara kejamnya kehidupan tanpa ada tangan yang membantuku untuk bertahan. Hingga sebuah ketukan di pintu mengalihkan perhatianku, dan segera kupasang kembali kancing-kancing kebaya yang sempat kulepaskan. Alia, apa kau lakukan? Itu suara Mama. Aku tahu Mama marah, tapi aku milih abai. Aku tidak sanggup membuka pintu kamarku. Aku tidak sanggup menatap Mama, apalagi Kak Rena. Biarlah mereka bahagia tanpa perlu melihat wajahku. Biarlah mereka tertawa tanpa aku turut serta di sana. Kudengar suara Mama masih meneriakiku, memaki dan mengumpat. Aku masih diam, tak sanggup berkata sepatah kata. Suaraku seolah tertahan dan terhimpit di tenggorokan. Mama, maafkan aku. Dan disinilah aku sekarang, dikelilingi oleh orang-orang tak kukenal yang datang menunjukkan wajah bahagia. Entah benar-benar bahagia atau hanya kamuflase semata. Sebuah gedung mewah yang ku ketahui milik keluarga Paderson, mertua Kak Rena, dijadikan acara pesta pernikahan. Tidak semua kalayak sanggup menyewa aula gedung ini yang memang mampu menampung ribuan orang. Arsitektur modern, tapi juga memiliki unsur-unsur seni yang menarik. Aku yakin bukan sembarang orang yang mendesain interior area aula ini. Di sana, sepasang pengantin itu tampak bahagia dari raut wajah mereka. Bukan hanya itu, Mama dan keluarga Kak Ray turut merasakan kegembiraan. Kak Ray, ya, aku harus manggilnya dengan kakak bukan? Dia kakak iparku, apapun yang terjadi. Aku tidak ikut bersama mereka, lebih milih duduk di salah satu meja tamu sambil melihat para undangan memberi selamat kepada mempelai dan keluarga. Entahlah, aku merasa tak nyaman berdekatan dengan Kak Ray. Lebih baik aku menjauhinya. Sampai ketika tanpa sengaja, pandangan kami saling bertemu. Jus yang sedang kuminum tiba-tiba terasa getir di saat mata Hazel itu menatapku tajam. Aku kesulitan menelan cairan tenggorokan. Rasanya begitu tak nyaman. Mengapa Kak Ray memandangku seperti itu? Ketika malam menjelang, aku memutuskan pulang terlebih dahulu. Aku beralasan lelah. Meskipun Mama memaksaku,
tetap di sana sebagai penghormatan. Tapi Kak Reina yang baik membelaku dan mengizinkanku untuk pulang ke rumah. Kurebahkan tubuh letih dengan nyaman di kasur. Setelah selesai membersihkan diri dan berganti dengan pakaian tidur bermotif Hello Kitty. Rasa kantuk mulai menjejal di kepalaku, membuat mataku sayup-sayup, terpejam dan berakhir tidur setelah menguap berkali-kali. Dan tak berapa lama, aku menjamkan mata, sebuah ketukan pintu membuatku terbangun di tengah malam. Siapa yang datang? Kulirik jam dinding yang menempel di atas lemari pakaian. Sudah pukul 1 dini hari. Tentu ada rasa tidak tenang, menyadari hari sudah sangat larut. Bunyi ketukan tanpa diiringi suara orang yang mengetuk membuatku curiga. Jika mama yang melakukan, tentu mengetuk sambil manggil namaku. Tapi kali ini, suara ketukan itu terdengar lirih dan menggantung. Sedikit malas dengan mata yang belum sepenuhnya terbuka, kuturunkan kakiku. Bedapak lantai berbahan marmer putih yang dingin terasa di telapak kaki. Perlahan akhirnya aku sampai di belakang pintu, memutar tuasnya dan terbuka. Mata yang malas-malasan membuka seketika itu juga membeliak sempurna. Tubuhku tiba-tiba merasa debaran aneh, rasa takut serta trauma menyerang begitu saja. Segera kututup kembali pintu yang sempat kubuka, namun terlambat. Dia lebih sigap dengan menyelipkan tubuhnya masuk ke dalam kamarku. Kau, apa yang kau lakukan di kamarku? Dia tak peduli. Tangannya dengan cepat mengambil alih kunci kamar, kemudian mengunci pintu tersebut. Aku ingin berteriak, tapi tangan kekar itu dengan cepat membungkam mulutku. Dia mendorongku hingga terentak ke dinding. Bata itu menatapku tajam. Tubuhku yang gemetar semakin menggigil ketika bola mata Hazel itu menghujamkan sorotnya dingin. Dia mengenakan baju tidur kimono dengan tali pinggang yang diikat menyamping. Harum tubuhnya menguar menggelitik hidungku. Aku yakin jika laki depanku baru selesai membersihkan diri setelah hari melelahkan akan peralatan pesta pernikahannya yang mewah. Aku baru sadar seharusnya malam ini adalah malam pengantinnya dengan Kak Reina. Tapi mengapa dia sekarang justru diam-diam masuk kamarku? Terima kasih sudah mengikuti kisah ini setiap hari dan mulai rutin per tanggal 1 September 2022. Plot dan outline sudah disiapkan hingga tamat. Diharapkan cerita ini akan tamat sesuai dengan rencana dan tidak melebar kemana-mana. Takdir bagikan sebuah drama panggung yang sedang ditulis menggunakan tinta merah. Carut marut kisahku tak bisa kutata ulang agar layak dibaca. Sekumpulan wayang manusia sedang mempertunjukkan keegoisannya tanpa memandang dan mempedulikan seseorang yang terluka dan tersakiti sebab perbuatannya. Di sini, Kak Re mengurungku dengan tubuh serta lengan kekarnya. Aku tak sanggup melawan. Ragaku benar-benar lemah ketika dihadapkan sorot mata tegas yang terasa begitu mengintimidasi. Kepalanya menunduk, semakin dalam mengunci pandanganku yang mulai berembun. Apa yang diinginkannya? Di saat tubuh ini memberontak, dia mengeluarkan sesuatu dari balik jubah tidurnya dan diberikannya kepadaku. Apa di bilikmu? Bibirku bergetar, tak bisa menjelaskan apa yang saat ini sedang bergelut dalam hatiku. Aku menerimanya, mengelurkan tanganku dengan sudut mata yang mulai basah. Tatapan Kak Ray masih sama, dingin dan tajam, seolah sedang menelanjangiku akan sebuah kejujuran. Benda yang kugenggam adalah seragam kerjaku yang tertinggal di kamar hotel itu. Aku mengangguk lemah, rasa sakit kembali menggerogoti jiwa. Aku terlupa jika ada namaku yang tertera pada seragamku. Apakah itu artinya Kak Ray? Apa yang terjadi saat itu? Suaranya terdengar tegas dan penuh tuntutan telingaku. Aku menggeleng, tak bisa mengucapkan sepatah kata. Dadaku sesak, hanya isakan tangis yang keluar dari bibirku. Aku tak kuasa menjelaskan apa-apa. Pria bermata Hazel menyugar rambutnya, lalu tangan terkepal menghantam dinding di sebelahku. Aku semakin terguguh, terisak dalam tangis yang mencoba sekuat tenaga kutahan. Aku memperkosamu? Aku mengangguk sambil memeluk seragam kerjaku yang telah koyak. Ekor mataku menatap wajah Kak Ray yang tampak kusut dan carut marut. Bisa dibilang lelaki itu seolah tak percaya dengan kenyataan yang ada. Anda mengelak sebuah kenyataan
bisa mengubah takdir. Akulah orang pertama yang melakukannya. Namun nasi telah menjadi bubur. Semuanya telah terjadi tanpa bisa dibendung. Sejenak lelaki itu melepaskan kungkungannya dari tubuhku. Dia berbalik, membelakangiku. Aku tak peduli. Hatiku juga telah hancur. Bagaimanapun pihak wanitalah orang yang paling dirugikan akan insiden tersebut. Maaf, Kak Ray berkata lirih. Aku hanya diam menanggapi. Malam itu, aku berkumpul dengan teman-temanku. Tanpa sepengetahuanku, mereka mengerjaiku dan memasukkan sesuatu di minumanku. Aku baru menyadarinya ketika tubuhku mulai bereaksi. Tangannya kembali meremas rambutnya kasar. Aku tidak sadar melakukan itu padamu. Mataku mejam, rasa sakit di ulu hati kian meradang. Ketidaktahuannya telah merusak bahasa depanku. Ketidaksadarannya telah merenggut mahkota yang selama ini kujaga mati-matian. Setelah ini siapa lagi yang menerima wanita sepertiku? Aku harap Raina tidak mengetahuinya. Aku tidak sanggup melihat kekecewaan di matanya. Egois. Aku juga menyayangi Kak Raina. Tapi apa kekecewaan itu? Harus aku sendiri yang menelannya? Keluar dari kamarku. Aku tak ingin dia terlalu lama di sini. Aku muak. Aku semakin bencinya. Alia, jangan sebut namaku. Aku tidak sudi mendengar kau manggilku. Dia terdiam. Sorot mata terpaku pada wajahku yang menyedihkan. Entah, apakah dia merasa iba kepadaku atau hanya sebuah simpati yang sedikit melintas di hatinya. Maaf, kami baru menikah. Aku tidak mungkin menceraikannya, kemudian menikahimu. Aku mencintainya dan ingin menjadikan dia wanita satu-satunya. Derayan air mata tak sanggup kubendung lagi. Aku tahu, aku juga tidak mungkin merusak kebahagiaan Kak Rena. Dia terlalu baik untuk sakiti. Apakah aku harus menelan ini semua sendiri? Apakah ini adil untukku? Ya, tentu. Dia adalah kakakku. Aku tidak mungkin tega merusak kebahagiaannya. Keluarlah. Aku anggap tidak sesuatu terjadi antara kita. Kak Ray mengangguk. Tanpa berkata lagi, dia membuka pintu kamarku untuk segera pergi. Tepat ketika pintu terbuka, Mama ternyata sudah berdiri tepat depannya. Rainan? Jelas, kedatangan Mama yang tiba-tiba membuat kami terperanjat. Wajahku yang basah kuseka segera. Aku ikut melihat dengan melongokkan wajah keluar setelah Kak Ray menyingkir dari abang pintu. Alia, wajah Mama meradang. Pasti mengira ada sesuatu yang terjadi antara kami. Aku menelan ludah, bingung harus menjelaskan apa. Seorang pengantin pria tengah malam bukannya tidur di kamar pengantin, melainkan keluar dari kamar adik iparnya. Siapa yang tak curiga? Alasan apa harus katakan? Aku menunduk membisu, takut dengan reaksi Mama yang mungkin akan mengguncang batinku lebih terpuruk. Sementara Kak Ray tetap tenang dalam penjiwanya. Mengapa pria itu sama sekali tidak terganggu dengan tatapan Mama yang curiga? Reda, tiba-tiba datang bulan, Mbah. Aku minta bantuannya untuk menjadi pembalut. Aku mengangkat wajah yang sebelumnya tertunduk, menatap pria di sampingku yang terlihat tenang tanpa ekspresi. Aku sudah gemetar sejak tadi. Tapi dia justru bersikap santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Perlahan, raut muka Mama berubah ramah. Wanita yang memiliki kerutan-kerutan kecil di ujung mata, menipiskan bibir dan melengkung. Mama ada, tunggu sebentar, biar Mama ambilkan. Mama membalikkan badan, pergi meninggalkan kami berdua. Kami saling pandang, tapi kemudian dia melingkarkan wajah. Masuklah, biar Mama aku yang mengurusnya, ucapnya dingin. Tanpa berkata apapun, aku kembali ke kamarku, menutup pintu serta menguncinya segera. Kusandarkan tubuh ini di pintu, lalu seketika juga lurus ke bawah. Kudekap kedua lututku dengan wajah yang kutenggelamkan di sana. Aku tumpahkan tangisku. Benteng pertahanan yang sejak tadi kupersiapkan ternyata begitu rapuh. Aku tergugu di sana, dalam kesendirian tiada tangan yang menggenggam untuk sekedar penghiburan. Aku sendiri, kesepian, dan sunyi berada dalam kekosongan jiwa. Pasti pada ngira Ray akan ninu-ninu dengan Alia kan?